Mari kita sambut Ade Hestia. Wah, keren banget ya. Jadi ya panggilannya sih Mbak Ade ya. Tapi Ibu Hestia Faruk Tejo ini MDIT One Star Property Company General Manager sebelumnya dengan achievement MDIT One Star 2 kali billion unit dan 6 kali MDRT. Hai Mbak Ade, silakan. Hi Wibi, thank you very much for the introduction. Luar biasa ya host kita pada siang hari ini, keren. Selamat siang kepada teman-teman BUS seluruh Indonesia yang hadir pada siang ini. Semangat banget ya kita hari ini, walaupun berkumpulnya hanya secara virtual. Nah, kepada teman-teman yang baru pertama kali hadir, saya ucapkan selamat datang. Saya teman-teman yang mengundang teman-teman itu care banget sama teman-teman. Jadi saya yakinkan waktu yang teman-teman sisihkan pada siang ini mungkin merupakan solusi untuk tujuan keuangan teman-teman semua. Karena saya yakin teman-teman semua pasti punya tujuan ya keuangannya. Sebetulnya kita mulai dulu ya dengan pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa sih yang sedang kita perjuangkan? Kita semua berjuang pasti untuk financial security ya, punya keuangan yang aman dan hidup yang nyaman. Kita kerja pagi sampai petang, besok ulang lagi pagi sampai petang. What are you fighting for? Kita pengen punya rumah idaman, kita punya kendaraan yang nyaman, kita pengen keluarga kita, anak-anak kita bisa bersekolah di tempat yang dia inginkan, bisa jalan-jalan anytime atau berolahraga juga supaya selalu sehat. Nah, itu pasti keinginan semua orang, bantu orang tentunya. Ya, keuangan yang aman dan hidup yang nyaman. Pertanyaannya, teman-teman, apakah dengan kerja keras semua itu tadi bisa capai? Coba tanya ke diri sendiri, jawab sendiri juga. Saya yakin belum tentu ya. Karena coba kita lihat data nih. Penghasilan bulanan milenial di Jakarta sebagai karyawan. Ini data dari finance.detik.com. 46% income-nya di bawah 5 juta per bulan. 34% 5 sampai 8 juta. 14% 8 sampai 14 juta per bulan. Hanya 6% yang income-nya di atas 14 juta per bulan. Padahal artikel di finance.detik.com itu menyatakan gaji kaum milenial di bawah 7 juta rupiah. Gimana mau beli rumah? Ya kan? Kita lihat di data ini 80%-nya income di bawah 8 juta, teman-teman. Mari kita lihat berikutnya. Kebutuhan segera dari kaum milenial single itu apa sih? Pengen punya kendaraan pastinya. Terus ingin nikah bagi yang masih single. Kemudian juga punya tempat tinggal yang layak. Nah, ini kalau kita lihat di Jakarta, tempat tinggal sekian, yang harga segini nih dapatnya di mana? Saya juga nggak tahu. Total nih udah kita press gitu, 2 miliar totalnya. Total 2 miliar itu, kalau income-nya tadi ya kita lihat 10 juta per bulan, dan udah bagus nih bisa simpan 5 juta per bulan. Untuk mendapatkan 2 miliar dibagi 5 juta, itu butuh waktu 33 tahun. Kalau usianya 25, tambah 33. Usianya udah 58 tahun. Nah, untuk yang tadi mau nikah tuh, coba tanya sama pasangannya, kamu mau nunggu nggak? Gitu. Ya, pasti dia berpikir tuh. Kalau kebutuhan untuk pasangan yang udah menikah bagaimana? Mobilnya pasti pengennya lebih gede, udah punya keluarga kan? Kemudian dia harus mulai memikirkan rencana pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Dan rumah pun tempat tinggalnya harus lebih gede. Karena ada anak kan, kalau kita total 3,5 miliar nih. 3,5 miliar, income 25 juta, income udah naik. Tapi kebutuhan biaya hidup juga meningkat karena udah berkeluarga. Nyimpannya cuma 10 juta per bulan. Ternyata untuk mencapai 3,5 miliar dengan menyisihkan 10 juta per bulan, butuh 30 tahun. Usia 25 tambah 30, usianya 55 tahun. Coba teman-teman pikirkan, mau nggak keluarga kita menunggu? Siap nggak mereka? Kalau mereka bisa milih, maunya segera ya. Nah, realitas sekarang nih, usaha yang dilakukan versus income yang kita peroleh. Kita lihat dulu dari karyawan, sisi karyawan. Karyawan itu asumsinya
kita asumsikan ya dari gajinya dia mengalami kenaikan 10% per tahun. Itu udah bagus loh teman-teman. Saya dulu juga karyawan, jadi saya tahu. Belum lagi pandemi kemarin, itu di sekitar saya ngalamin loh, yang income-nya bukan hanya tidak naik, tapi malah dipotong. Ya, kasihan sekali memang. Tapi kita semua harus survive di pandemi. Penghasilan dimulai 7 juta nih, kita asumsikan. Tahun kelima ternyata income-nya jadi 11,2 juta per bulan. Kalau asumsinya kita naikin nih, penghasilan sekarangnya 15 juta, akhir tahun kelima cuma 24, bukan cuma, ya lumayan loh, bersyukur. 24,1 juta per bulan. Tadi kita udah lihat ya, contoh-contoh yang tadi, income 10 sama income-income seperti ini, apa yang mereka alami. Nah, bagaimana dengan bisnis? Kalau bisnis pengen punya profit rata-rata 30-40% per tahun. Jadi kalau pengen profitnya per bulan 30 juta per bulan, modal yang dibutuhkan untuk dapetin profit yang 30%, 40% itu 1M loh, teman-teman. Nah, kalau mau lebih gede lagi profitnya, misal nih mau 90 juta per bulan, modal harus ditambah jadi 3M. Kalau mau gede lagi 300 juta per bulan, modalnya jadi 10M. Teman-teman bisa bayangin nggak? Teman-teman pasti ada yang punya bisnis, aku punya teman juga yang punya bisnis, dia cerita, Dek, gue targetnya mau break even dulu. Break even-nya pasti kecapai kapan? Berdasarkan kertas bagus nih on paper, realitinya ternyata banyak juga hal-hal yang tidak terduga yang terjadi. Sementara dia sudah meresikokan modal yang cukup gede. Nah, itu yang bikin saya suka mikir tuh kalau mau berbisnis. Nah, melihat ini teman-teman, pasti pada nanya, ada nggak sih solusi yang tepat dan cepat untuk mengatasi masalah ini? Ada ternyata. Ini yang mau kita ceritakan pada sesi siang ini. Berbisnis franchise plus. Apa itu bisnis franchise plus? Bisnis franchise yang plus-plusnya banyak. Ya, dia memiliki 5 karakter yang luar biasa. Sustain terhadap ekonomi, politik, pandemi. Kita tahu di pandemi kemarin banyak usaha yang goyang, malah ada yang tutup juga. Kemudian unsurnya harus uang, di pandemi juga kita belajar, ternyata uang itu adalah raja, walaupun punya aset sebesar apapun nilainya, kita tetap butuh uang cash. Profitnya besar, duplikasinya mudah, no stop. Nah, inilah dulu yang membuat saya memutuskan untuk join di sini. Kenapa? Saya pengen bisnis, tapi saya nggak ada pengalaman, dan saya nggak tahu siapa yang mau ngajarin, terus saya takut resiko, dan sebagainya seperti itu. Nah, duplikasinya bisnis ini mudah banget, nggak perlu harus stok-stok barang lagi. Mari kita lihat lebih lanjut ya. Produknya apa, Dek? Proteksi income. Oh, asuransi, Dek, katanya gitu kan. Asuransi, emang yang teman-teman tahu apa coba tentang asuransi? Kalau menurut saya, asuransi itu adalah angsuran bergaransi. Nah, teman-teman, angsuran ada garansinya, itu luar biasa loh. Pasti dapatnya sesuatu. Kita lihat lebih lanjut ya. Coba, kenapa kita perlu proteksi income? Mengapa income perlu diproteksi? Teman-teman, percayakah teman-teman bahwa penyakit kritis bisa menyerang siapa saja? Yang ngomong nih WHO, data WHO 2018. 70% penduduk Indonesia menderita penyakit kritis sebelum meninggal dunia. Ini yang ngomong World Health Organisasi Kesehatan Dunia. Jadi bukan orang iseng ngomong, bukan. Artinya apa? 4 dari 5 orang di sekitar Anda terancam menderita sakit kritis sebelum meninggal dunia. Nah, kalau kita melihat itu suatu keluarga, karena setiap keluarga itu pasti penanggungnya satu sih, breadwinner-nya ya, penghasil income-nya. Pasti ada aja di keluarga itu yang terkena, sehingga 100% possibility-nya. Kita lihat lagi, sakit kritis apa yang paling umum dan yang paling sering terjadi di sebelah kanan itu ya teman-teman. Berapa biayanya? Ini 4 terbesar. Dan berapa biayanya? Itu yang pertama adalah stroke. Diperkirakan 1 miliar. Ini bukan biaya lebay ya, karena saya tahu banyak yang kalau stroke sampai panjang kayak tante saya itu bertahun-tahun itu habisnya lumayan. Sedain suster dan sebagainya. Kemudian berikutnya jantung, itu butuh biaya lebih kurang juga 1 miliar. Kalau cancer lebih kurang 2 miliar, bisa lebih ya teman-teman. Di teman kita juga ada nih yang lagi kena. Nggak tahu sampai kapan ujungnya.
Kemudian ada gagal ginjal, ini lebih serem lagi, 3 miliar. Ada artikel tuh di Kompas yang menyatakan 85% pasien kanker dan keluarga bangkrut. Ini yang kita mau? Enggak kan ya teman-teman? Mengapa income perlu diproteksi? Karena itu tadi. Nah, teman-teman, coba bayangkan nih, apakah kalau income kita stop, biaya juga stop nggak? Enggak ya. Saya ingat pernah nanya, bukan hanya ada income aja, itu juga udah bocor, kata dia gitu. Apalagi kalau income-nya stop, ada yang ngomong gitu. Jadi biaya juga tidak bisa stop ternyata pada saat income stop. Ada biaya bisnis, biaya cicilan, biaya hidup, biaya belanja, jalan-jalan, sekolah anak, orang tua, biaya medical, banyak loh. Jadi teman-teman, andai kata itu terjadi, kita yang udah kerja capek-capek ngumpulin aset, tadi nih asetnya penuh loh, karena ada risiko tadi terjadi. Teman-teman kalau lihat ya di gambar, ada bom waktu tuh, ada tulisannya SKCMT. Sakit, kecelakaan, cacat, meninggal, tua. Saya tidak nakut-nakutin. Saya hanya cerita fakta hidup yang kita lihat di sekitar kita. Jadi ini benar-benar real ya, real story, nggak ngarang-ngarang. Pada saat itu terjadi, kerja keras kita menjadi sia-sia, kita pakai untuk hal yang sebetulnya kita tidak inginkan untuk itu. Jadi gimana dong Dek nyediain dana darurat itu kalau itu terjadi? Bagaimana menyediakan dana darurat miliaran rupiah, cara cepat, waktu singkat, pasti dapat. Nah, nih kita mulai bisa senyum nih. Ada 2 caranya. Pertama, tanggungan pribadi. Papri, contoh, kita simpan 3 juta per bulan. Terus kita simpan lagi bulan depan, kita simpan lagi, kita disiplin lah pokoknya simpan terus. Kita pengen punya 4 miliar. Tadi udah lihat ya, biaya sakit kritis, biaya hidup lagi, perlu dana gede banget. Ternyata butuh waktunya lama banget. 1.300 bulan atau 110 tahun. Ditambah usia saya yang udah kepala 5, nah salah. Usia saya masih 30-an, tetap aja nggak nyampe. Ya, ada yang kedua nih, namanya tanggungan proteksi, TAPRO. Simpennya sama loh, 3 juta per bulan. Simpan bulan pertama 3 juta, bulan kedua 3 juta, bulan ketiga sama 3 juta lagi. 90 hari aja teman-teman. 4 miliar ini udah standby. Keren ya? Jadi kalau dibutuhkan, dia udah ada. Untuk apa? Kalau sakit kritis, 1M masuk ke rekening kita. Kecelakaan, 1M lagi. Cacat tetap total, 1M lagi. Nanti kalau kita meninggal tutup usia, 1M akan diberikan ke ahli waris kita. Bukan hanya itu, ada lagi tabungan otomatis 3 juta per bulan sampai dengan usia 65 tahun bila terdiagnosa sakit kritis atau cacat tetap total. Plus ada lagi nih si kartu sakti. Bila teman-teman sakit nih, sakit yang harus dirawat ya. Nah itu dia akan tinggal liatin kartunya, milih rumah sakitnya yang kita nyaman, dia akan cover semua biaya sakitnya. Senengnya. Ada lagi bonus uang tunai. Teman-teman kalau lihat seperti ini, kira-kira orang di luar sana pilihnya TAPRI apa TAPRO? Kalau saya ditanya, waktu itu saya join ini saya nggak suka sama asuransi. Begitu saya lihat ini mata saya terbuka. Wah keren banget ya namanya TAPRO. Saya nggak mau keras kepala karena saya tahu saya punya keterbatasan. Jadi TAPRO dong gitu ya. Nah ternyata ada lagi nih punya TAPRO itu cuma solusi dana darurat. Kalau teman-teman lihat tabung nih yang ada lubang nih ya, saya zoom. Si TAPRO ini kalau untuk biaya sakit dia hanya nutup satu lubang biaya medical. Gimana dengan lubang-lubang yang lain? Itu biayanya juga ngocor terus loh, biaya hidup, biaya sekolah, ya kan? Belum lagi kalau teman-teman punya income protection, let's say punyanya 1 miliar. Terus udah gitu biaya per bulan 30 juta per bulan. Setahun 360 juta. Nggak nyampe 3 tahun, habislah tuh dana 1M ya. Gimana dong caranya solusi keuangan Anda, solusi keuangan yang bisa selamanya? Ternyata itu, bangun bisnis franchise plus. Cuma 3 langkah membangun bisnisnya. Langkah 1, kita join sebagai business eksekutif atau BE kita sebutnya. Kita fokus untuk bisa capai BP, business partner. Caranya kita melakukan produksi pribadi 300 juta premi yang disetahunkan atau 25 juta premi per bulan ya. Itu langkah 1. Langkah 2, kita udah BP kan?
kita duplikasikan dong diri kita supaya kita nggak sendirian, teman-teman kita yang BI-BI ini bisa sampai BP juga. Terjadilah pengembangan tim ya. Nah, si BI-BI tadi jadi BP dong. Nah, langkah ketiganya, si BP-BP yang di tim kita nggak akan diam dong. Dia terus, karena dia nyontek kita, menduplikasi kita. Dia terus bangun orang, dia terus bantu orang, sehingga terjadilah multiplikasi. Dan generasi pun terbangun. Wah, keren nih. Cuman begitu aja. Penghasilannya gimana, deh? Sumber penghasilan maksimum, BI terimanya komisi. Tahun pertama 23,25%, tahun kedua 23,25%, tahun ketiga sampai kelima 5%. Jadi sekali aja closing terimanya 60 bulan, repeat income namanya. Setelah itu si BI tadi kan dia duplikasi dirinya, dia jadi BP kan? Dia jadi BP, dia duplikasikan BI-BI-nya untuk capai BP juga. Di proses itu si BP tadi terima overriding direct maksimum. Berapa? 60% tahun pertama, 60% tahun kedua dari komisi. Ya, kalau tadi yang BI dari premi. Kemudian apa? Si BP ini udah punya BP lagi, BP-nya BP kan multiplikasi ya, beranak pinak jadi banyak. Karena support system yang luar biasa, ada lagi yang diberikan namanya overriding generasi yang maksimum. Tahun pertama 20%, tahun kedua 20%, sampai dengan generasi ke-8. Luar biasa. Ini esensi network business ini adalah di income yang ini. Income inilah yang memberikan sustainable income, apapun yang terjadi. Dan legacy income. Income-nya bisa diwariskan. Income loh yang diwariskan. Jadi uang ya ke ahli waris kita. Ini yang menyebabkan apapun yang terjadi, tutup usia sekalipun, income-nya bisa mengalir kalau bisnisnya kita lakukan dengan benar. Rencana bisnis dan potensi income. Pasti teman-teman selalu pengen tahu. Potensi income-nya seperti apa, Dek? Ada tahapan. Untuk tahap 1 nih kita bagi 2 langkah. Langkah pertama, produksi pribadi. Kita bantu 10 nasabah untuk terproteksi dengan masing-masing 3 juta per bulan. Income kita sudah 7 juta per bulan. Langkah berikutnya, kita bantu tim kita untuk menjadi BP, 3 BI menjadi 3 BP. Dan kita sendiri udah tidak ada kewajiban lagi untuk melakukan produksi pribadi. Boleh nggak? Boleh, tapi tidak ada kewajibannya. Penghasilan kita sudah 20 juta per bulan. Berikutnya, kita tuh nggak perlu canggih, cari cara baru ya. Kita lakukan lagi hal yang sama, kita lakukan lagi hal yang sama sampai kita jadi tambah lancar lah ya, tambah keren. Itu kalau kita udah punya 9 BIP partner direct, income kita udah 100 juta per bulan. Dan ini kalau semua di tim kita melakukan hal yang sama, menduplikasi kita, persis seperti kita juga membangun 3 BI, mencapai 3 BP, dan masing-masingnya punya 21 partner, income-nya sudah 21,5 miliar, 21,5 miliar per bulan, bukan per tahun. Ih, ngeri lihatnya. Ini apa yang bisa kita lakukan? Banyak. Jadi bisnis ini hanya perlu 10 nasabah dan 21 partner. Nggak usah pusing deh, gue nggak punya banyak teman. Kita nggak perlu rame-rame juga gitu ya. Kita cari orang yang tepat. BUS itu membangun tim berpenghasilan miliar rupiah. Ada nggak, Dek? Orang-orang yang terima. Ini, bentar ya. Nah, ini saya agak zoom dikit. Namanya Irene Samela. Total income-nya dalam sebulan 145 juta, join 2,5 tahun, usia 21 tahun, fresh graduate. 21 tahun loh teman-teman, income segitu, luar biasa ya. Ini Niken Larasati, saya tahu nih ibu pernah cerita, anaknya 5 loh. Total income-nya sudah 162 juta, join kurang dari 2,5 tahun. Kemudian ada Ferdi Darmawan, wah ini yang lebih luar biasa. Total income-nya sudah 2,5 M per bulan, join-nya 13 tahun, usia 33 tahun. Ini bukan ngarang-ngarang ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat itu di-capture dari SMS yang mereka terima dari Allianz. Jadi di sini kita terimanya 2 kali dalam sebulan. Nah itu makanya di total. Kita lihat lagi di bawah, ada yang 143 juta, kurang dari 3 tahun, 35 tahun, jalannya couple, Mary dan Henry, Edison dan Astuti juga 345 juta per bulan, join 12 tahun. Kemudian ada Michael Lesmana, total 388 juta, join 7,5 tahun, usia masih 41 tahun. Nah, itu tadi contoh ya.
Nah, ini contoh yang luar biasa. Ini adalah mentor kita semua, Ibu Lim Lisha. Ibu ini income-nya di Januari 2022, 8,6 miliar. Saya ngomongnya pelan-pelan karena ini income hanya di Januari di 1 bulan. Kalau teman-teman bilang, nanya nih kali, bener nggak? Soalnya pernah ada yang nanya, itu dari jualan semua deh, jualannya berapa banyak dia? Keren ya jualannya. Ternyata enggak loh. Kalau mau lihat detailnya di sini, jualan sendirinya cuma jutaan income-nya. Tapi tim yang besar yang dibangun dengan business networking sebagai pembangun network yang disupport dengan support system yang luar biasa. Itu generation of right-nya yang berem-eman. Gitu ya teman-teman. Cuman dia aja ada banyak loh. Karena boost itu we build MDIT. Itu dia. Dan ini adalah MDIT orang-orang yang income-nya di atas 1 miliar per tahun. Nah itu makin gede fotonya, miliarnya juga makin banyak. Gitu ya teman-teman. Ibu Lindisha udah pokoknya makin gede, makin fotonya makin banyak. Coba teman-teman tanya ya ke salah satu kantor yang ada di Jakarta, cari yang paling keren gedungnya. Di sini karyawannya income-nya di atas 1 miliar per tahun ada berapa banyak? Gitu. Di bus ada ratusan orang, luar biasa banyak banget. Ada milenial nggak, Dek? Ada, dengan background yang macam-macam. Ada yang fresh graduate, ada yang dancer, ada yang pernah kerja di bank, macam-macam deh. Pokoknya macam-macam background-nya. Siapa aja asal mau bisa. Nah, itu tadi bisnis franchise plus income-nya dapetinnya gimana kan? Sekarang gimana keuangan dan aman dan hidup nyaman ini juga kita backup dengan membentuk aset 300 miliar. Jadi income yang tadi kita peroleh, kita simpan supaya dia jadi aset. Kalau income-nya masih 7 juta sampai 100 juta per bulan, itu pakai aja dulu. Kita layak juga kok kita bekerja untuk menikmati hasil kerja keras kita ya. Kita bisa punya rumah yang layak, punya kendaraan yang nyaman, anak-anak bisa sekolah di sekolah di impian, pakai aja dulu. Mau bantu orang juga mungkin kalau aku nggak perlu deh, aku pengen bantu orang, silahkan. Nah kalau udah 350 juta per bulan, 150 juta per bulan biaya pengeluaran, itu mah udah, saya juga udah nggak mikir gimana cara ngabisinnya ya. Pasti bantu orang yang banyak itu udah. Nah, kita simpan aja nih 200 juta per bulan. Aset yang terbentuk 2,4 miliar. Kalau income-nya yang paling bawah tuh ya 21,5 miliar, kita simpan 20 miliar, pengeluaran 1,5 miliar itu mungkin udah bisa bikin rumah singgah, bikin sekolah gratis, apa ya, seperti itu udah luar biasa banget. Kita udah jadi orang yang bisa impact-nya lebih gede ke lingkungan. Itu sisanya kita simpan. Total aset yang terbentuk 300 miliar. Kalau itu didepositoin, diem aja. Kita udah bisa terima dengan 3% ya, 9 miliar loh setahun. Terbiasa ya. Dek, siapa mitra bisnis kita? Mungkin jangan-jangan tadi saya keceplos ya. Ternyata Allianz, the largest insurance company by asset size. Dan dia worldwide insurance partner of the Olympic and Paralympic Movement 2021 sampai 2028. Teman-teman, silakan Google. Kita perlu tahu partner kita siapa. Siapa itu Allianz. Teman-teman, kalau seperti saya nih, waktu saya join, karena apa saya takut berbisnis, saya tuh nggak punya pengalaman, saya tuh nggak ngerti harus A, B, C, D. Nah, di sini ada pelatihan virtual, offline, atau langsung ke lapangan, ditemenin oleh leader-leader, itu semua udah ada. Jadi, nggak perlu khawatir, karena kita pasti tidak akan ditinggalkan sendiri. Di sini, kalau kita mau sukses, kita harus bantu orang jadi sukses. Apa aja yang diajarin? Misalnya proses pengembangan bisnis, pengetahuan produk, menangani respon, dan banyak lagi pelatihan-pelatihan yang lain. Teman-teman, setelah melihat dari tadi sampai saat ini, apa yang teman-teman lihat? Buka hati, buka pikiran, ambil keputusan, ambil tindakan. Kenapa? Hidup Anda adalah hasil dari pilihan yang Anda buat. Jika Anda tidak menyukai hidup Anda sekarang, inilah saatnya untuk mulai membuat pilihan yang lebih baik. Ingatlah, kadang keputusan yang kecil dapat merubah hidup Anda selamanya. Ya, jadi ambil keputusan dan lakukan tindakan. Oke, nah saya mau welcome teman-teman semua sebagai business partner. We are in this together. Jadi kita bangun bersama. Bagaimana deh untuk memulai bisnis ini, teman-teman?
tinggal hubungin tuh teman yang mengundang teman-teman. Tanyakan ke dia bagaimana caranya. Siapkan dokumennya, punya tapronya, langsung praktek. Nanti diajarin tuh sama yang mengundang. Oke, nah jadi teman-teman, sekali lagi saya mau mengatakan welcome aboard untuk teman-teman semua di Allianz Boost Indonesia. Itu, Wibi. Wow, thank you banyak banget Mbak Ade. Menarik sekali ya dari apa yang sudah disampaikan tadi oleh Mbak Ade. Simple sistem bisnisnya mampu memberikan percepatan income, sustainable income, dan legacy income. Hanya dengan bantu 10 nasabah dan bangun 21 tim bisnis, kita sudah bisa mendapatkan income miliaran rupiah per bulan. Keren memang. Baru saja kita dengar sharing yang luar biasa dari Mbak Ade. Saat ini kita juga mendapat kesempatan untuk mendengarkan satu lagi seorang praktisi yang akan berbagi sukses story beliau di bisnis ini. Narasumber kita yang berikutnya adalah Boost Partner yang sudah membuktikan hasil kedahsyatan bisnis Boost Allianz, seorang mantan account director di Hotel Bintang 5 di Jakarta yang sudah memiliki income puluhan juta dan tim yang bertumbuh di berbagai kota besar Indonesia. Mari kita sambut HR Puspita Sari. Halo, Kak Wibi. Kak Wibi. Hai Pita. Gimana, Kak? Hai. Gimana kabarnya hari ini? Oke? Good. Aku excited banget dengar Mbak Ade. Warming up lagi loh. Oke, terima kasih ya untuk kesempatan yang diberikan pada hari ini Mbak Ade dan Pita. Kita akan bincang-bincang lebih banyak agar yang hadir pada hari ini bisa tahu lebih banyak tentang dua narasumber keren hari ini. Oke, Pita, boleh share latar belakang kamu sebelum menjalankan bisnis ini? Oke, halo teman-teman semuanya ya, yang banyak yang baru-baru juga kayaknya, C. Latar belakang dulu aku tuh kuliah di ilmu sosial politik sebenarnya, tapi ambil spesifik majornya tuh PR. Jadi sebenarnya cita-cita jadi anggota DPR ya idealis gitu kan, minimal atau ngajar jadi guru atau jadi dosen lah gitu ya. Capek-capek kuliah cum laude, tapi malah nyangkut di hospitality industry. Terakhir sebagai account director di sales and department marketing lah. Terus terakhir di Hotel Bintang 5 di kawasan SCBD, Jakarta. Pokoknya nggak pernah kepikiran deh punya bisnis asuransi itu nggak pernah. Keren. Kalau Mbak Ade? Hai Wibi. Jadi aku lahir dan besar di Sumatera sana ya Wibi, di Rumbai tepatnya. Jadi aku karena kita tinggal di kompleks dari seorang ayah yang pegawai, aku taunya tuh orang sekolah yang benar supaya nanti dapat perguruan tinggi yang baik. Jadi aku lah kuliah di UI, kemudian lanjutin S2 ke Amerika kan. Pulang balik lagi seperti orang tuaku jadi pegawai lagi gitu. Dan aku berkarir di dunia corporate, bidangnya properti selama 17 tahun sampai GM dan sempat juga jadi anak perusahaan, jadi direktur di salah satu anak perusahaan ya. Dan saya juga sebagai ibu yang punya 2 orang putri yang sudah bekerja. Itu. Keren. Jadi dua narasumber kita hari ini tuh dulunya berawal dari seorang profesional bekerja di kantor secara karirnya gitu ya, dan akhirnya memutuskan untuk menjalankan bisnis ini. Aku boleh tanya nggak Mbak Ade, alasan Mbak Ade memutuskan untuk bisnis ini tuh apa, menjalankan bisnis ini? Pada saat thank you Wibi, waktu aku diperkenalkan bisnis ini, saya memang lagi nyari ya apa ya yang bisa saya lakukan gitu loh, karena saya memang udah waktu itu memutuskan untuk tidak bekerja karena saya tuh orangnya senangnya main gitu. Pada saat dia diperkenalkan bisnis ini kayak tadi tuh dilihatin, saya lihat ini bisnis benar-benar bisnis manusia ya gitu. Jadi kita bertemu dengan berbagai macam manusia dengan karakternya yang beda-beda. Siapa tahu aku jadi orang yang lebih sabar, jadi aku bisa bermanfaat untuk banyak orang seperti itu. Nah, belum lagi produknya. Tadi kita udah lihat ya, aku kan orang yang tadinya nggak suka asuransi, nggak percaya. Tapi di sini aku dibukain mata hatiku. Wah, mata apa yang dibukainnya? Dibukain, aku aware. Oh, ternyata kita butuh proteksi. Dan produknya ternyata dibutuhin oleh semua, perempuan, laki, anak, orang tua, semua perlu. Belum lagi income-nya. Bisa bantu orang, dapat income. Income-nya ada 3 nih diajarin. Percepatan income, sustainable income, dan legacy income. Kenapa saya suka banget dengan sustainable dan legacy income ini?
Tadi kita lihat Ibu Lisha ya, di pandemi aja Januari 2022 income-nya bertumbuh luar biasa. Nah, sementara saya dan suami saya itu pada saat kita menikah dan mulai masuk ke dunia kerja, kita mulai dari nol lagi, bekerja, berjuanglah dari income yang rendah, berharap untuk jadi tinggi gitu loh. Karena orang tua kita berdua tidak mewariskan jabatannya ke kita. Nah, itu yang aku khawatir. Aku punya 2 orang putri, mereka saya nggak tahu apa yang akan mereka hadapi ke depan. Mereka bekerja, belum ada di sini, tapi apa yang saya lakukan? Saya melakukan bisnis dengan benar, supaya saya tahu income saya akan jadi income dia. Jadi saya bisa rest in, jangan didoain gitu, knock on wood. Jadi saya bisa tenang gitu, ada peace of mind. Nah, itu Wibi yang menyebabkan kenapa saya ada di sini. Dan memutuskan join dengan Boost. Value-nya juga luar biasa. Keren. Kalau Pita gimana, Pit? Kurang lebih mirip ya, cari inner peace juga sebenarnya. Cuma karena saya masih single, jadi lebih kepada inner peace diri sendiri. Kalau aku dulu kan kerja di hotel, sebenarnya aku suka banget lifestyle-nya ya. Bisa ketemu orang-orang penting gitu. Income-nya juga saat itu buat aku yang masih single ini lumayan banget lah gitu. Pokoknya banyak bucket list aku yang alhamdulillah keturutan lah pada waktu itu ya. Tapi ujung-ujungnya namanya kerja sama orang, mau kayak jabatan setinggi apapun, ya tetap aja lu kerja untuk impiannya si owner gitu kan, bukan impian diri kita sendiri gitu kan. Terus tiap sales meeting itu kita pokoknya anak-anak sales pasti asam lambung kumat deh. Kita ada geng asam lambung gitu ya. Itu ada aja gitu ya loh yang diomongin, yang dikeluhin gitu ya tentang kerjaan. I think nggak cuma di industri aku aja, di semua tempat juga banyak gitu kan. Nah, aku merasa gue kok suka ya dapet income-nya jebret gitu setiap gajian kan, tapi daily hari-harinya kok sering juga ya asam lambung miss call gitu. Jadi kayak berbanding lurus aja gitu kan. Aku jadi berpikir lah pada waktu itu, ini mau sampai kapan ya, kok rutin banget nih sakit mahnya gitu kan. Terus akhirnya ketemulah leader aku yang which is adalah Kakak Wibi sebenarnya. Di sini dia nanya dong, mau sampai kapan ya hidup ini, kerja ini, nyari apa gitu ujung-ujungnya. Punya duit tapi nggak bisa maksimalin juga nikmatinnya gitu loh. Terus pernah ya suatu hari morning briefing gitu ya, aku lagi liburan dong di London, beda 6 jam ya Wib. Tiba-tiba meeting owner jam 10 pagi, aku di sana jam 4 pagi dong harus standby. Itu gila sih, kayak detik itu kayak waduh nggak worth it sih sebenarnya, ini gimana ya urusannya gitu kan. Terus akhirnya ada satu lagi, aku tuh pengen banget, aku kan suka jalan-jalan ya, tapi pengen yang traveling itu with purpose gitu loh. Jadi aku pengen jalan ke pedalaman-pedalaman gitu ya, ketemu anak-anak. Pokoknya aku suka mengedukasi lah. At the end pengen bukan punya sekolah ya, tapi pengen mengajarkan mereka tentang people skill aja gitu, dimana at least mereka punya keberanian dia untuk mimpi, terus take action untuk wujudinnya, sama bisa mengubah nasib mereka juga dan keluarganya gitu. Karena menurut aku dasar dari kemiskinan itu kan kebodohan ya. Nah, aku sedih banget sebenarnya kalau kejadian kayak gitu. Dan kalau udah miskin, sorry itu saya biasanya ngelit ke hal-hal yang negatif ya, bisa kriminal, bisa ya banyak lah gitu. Aku pengen support hal-hal kayak gitu, dan aku sadar kalau selama kerja sama orang nih kayaknya ada 2 hal yang nggak bisa aku dapetin secara bersamaan, yaitu duit sama waktu. Mungkin duitnya ada, waktunya nggak ada gitu loh. Atau kalau bisnis sendiri juga waktu itu nggak kepikiran kan gitu. Makanya aku nanya waktu itu sama Bibi, bisnis apa ya, gue nggak punya background bisnis gitu, duitnya juga nggak ada buat modal, bisa nggak sih dimulai dulu apa deh gitu kan. Terus datang deh ke acara ini. Waktu itu masih offline, teman-teman sekarang beruntung banget online bisa dilihat dari seluruh Indonesia ya. Dulu aku struggling banget loh, pagi-pagi harus datang itu, tapi karena pengen tahu ya udah deh open heart aja gitu kan. I mean just to know kan nggak ada salahnya juga, siapa tahu dapat wawasan lain. Dan benarlah terjadi ini semua gitu. Asik, peace of mind ya, biar nggak ada lagi namanya miss call asam lambung. Pit, sekali lagi deh ya, cara kamu buat bisnis di Boost ini berkembang gimana? Nah itu ya, kita kan di sini aku tuh dulu sempat berpikir bahwa agen asuransi itu mungkin the last job on earth gitu ya. Well, ternyata di sini kita background-nya beda-beda loh. Itu yang aku amazed banget. Makanya waktu sering datang ke pertemuan tuh aku lihat
loh sorry itu saya ini background orang-orang ini bukan orang susah loh begitu, mereka semua udah punya kerjaan. Mbak Ade loh tadi kayak income-nya juga sebenarnya ya dia kurang apa sih di kerjaan sebelumnya gitu kan. Terus banyak juga orang yang ternyata di sini businessman, even mereka udah punya banyak lah asetnya gitu loh. Aku jadi berpikir kenapa ya mereka mau di sini gitu. Ini ada sesuatu yang mungkin gue nggak lihat nih gitu kan. Dan aku tuh orangnya FOMO banget, nggak mau ketinggalan sama sesuatu, apalagi orang yang kok bisa sukses gitu ya, pengen belajar lah gitu. Jadi kalau mau ngembangin bisnis mungkin yang pertama syaratnya menghumblekan diri dulu ya. Karena kan kita ini semua tuh dimulai dari nol gitu loh di bisnis ini. Jadi nurut aja sama yang ngajak kalian ya, nurut sama leader, nggak mungkin lah dijerumusin gitu. At the end hasilnya tuh buat kita juga sebenarnya gitu. Dan satu lagi bangun tim sih, karena at the end kalau ternyata kita kerja sendiri, ujung-ujungnya kan aktif income lagi. Sementara kita lihat tadi potensi bisnisnya udah disampaikan Mbak Ade, itu gila sih lu kalau punya tim gitu kan. Dan ini kan good news juga untuk orang lain ya. Jadi jangan di-keep sendiri menurut aku, share aja gitu loh. Jangan egois kayak kita udah tahu sesuatu yang bagus, tapi kita nggak mau share untuk orang lain gitu. Siapa tahu ini jalan rezekinya dia juga loh. Siapa tahu ini harapan yang dia tunggu-tunggu untuk dia wujudin. At the end, itu urusan dia sama Tuhan lah, dia mau take the opportunity atau enggak gitu. Tapi energinya itu pasti balik ke kita lagi. Nah kalau mau bangun tim, kita butuh komunitas. Ya udah nempel aja gitu loh, nggak bisa lo kerja sendiri, bisa tapi capek, bisa sih kerja sih tapi capek gitu kan, mau sampai kapan juga nanti ujung-ujungnya. Jadi ya udah be a good team player aja sih kalau aku gitu. Thank you, Pit. Kalau Mbak Ade? Keren ya Pita, aku keren banget dengar Pita. Jadi aku ditanya nih di waktu itu, Dek, lo mau jadi penjual asuransi atau mau jadi pembangun network, katanya gitu kan. Terus kenapa Mbak? Kalau lo mau jadi penjual asuransi, ini yang nanya leaderku ya. Kalau jadi penjual asuransi lo nggak perlu deh ke pertemuan, lo jualan aja terus. Gitu. Terus aku mikir, mau sampai kapan gue bisa jualan Bi? Ya kan? Terus udah gitu, artinya income aku bergantung sama diri aku lagi. Nggak jadi aku punya income yang sustain yang bisa dilegasiin kan. Aku mau jadi pembangun network, aku bilang gitu. Nah jadi teman-teman juga harus mutusin mau yang mana nih, mau jadi penjual asuransi atau pembangun network. Nah kalau kita menjadi pembangun network, nggak usah khawatir, support sistemnya udah disediakan. Jadi hadirlah di setiap pertemuan yang ada. Kemudian kita juga udah punya contoh leader-leader yang sukses ya. Leader kita sendiri di komunitas kita sendiri, kita follow apa yang mereka ajarkan, kita lakukan. Setiap selesai dari pertemuan kita langsung praktek, ya kan? Setelah kita praktekkan, kita ajarkan juga ke tim kita gitu. Karena ini seperti yang tadi kita bilang, ini kan kabar bagus ya, produknya bagus, bisnisnya bagus. Kenapa kita nggak cerita ke banyak orang? Nah, untuk meyakinkan ke banyak orang, kan nggak semua orang bisa ngeyakinin kan. Jadi aku diajarinnya gini, Dek, ajak yang banyak ke pertemuan. Masukkan mereka ke sistem. Jadi kita nggak perlu satu-satu gitu harus ngomongin. Biar pertemuan yang meyakinkan mereka. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita lakukan, kemudian kita ajarkan, otomatis apa yang kita lakukan kan pasti diduplikasi sama tim kita ya. Mereka kan pengen sukses juga. Terjadilah itu tadi, duplikasi, multiplikasi, dan kalau udah kayak gitu, udah nggak bisa di stop tuh. Mungkin kita udah nggak kenal siapa gitu ya yang di bawah-bawah, kira-kira gitu. Keren ya, Pi? Keren banget, Mbak. Kalau Pita, aku mau nanya nih ya, boleh share nggak perubahan positif apa yang kamu dapatkan selama menjalankan bisnis ini, baik dari segi finansial dan non-finansial? Wah, banyak sih ya. Aku join kurang lebih 2 tahunan gitu ya. Mungkin bisa sambil di-share, agak malu sih. Kalau dari sisi finansial ya, ini jangan lihat angkanya mungkin teman-teman, tapi aku mau ngomongin percepatannya ya. 9 tahun aku kerja di hotel, income-nya balik dalam waktu 2 tahun di sini gitu. Dan ini tuh nggak pernah dihalang-halangin untuk naik income ya di sini tiap bulan. Coba ya kalau kita di kantor minta naik gaji tiap bulan kan nggak mungkin gitu. Paling ditanya, mohon maaf Anda sehat atau mungkin Anda kurang istighfar gitu kan. Nggak mungkin lah. Tiap tahun aja mungkin kenaikan gaji 2,5%, mungkin ya kayak zakat dong gitu.
Nah, terus sambil di next lagi ya Kak. Nextnya non finansialnya lebih banyak. Jadi efek bisnis ini tuh cuma dua sebenarnya. Income yang berkembang dan kepribadian kita yang berkembang. Nah, ini sebenarnya aku dapat trip juga udah banyak ya, ada ke Busan, ada ke Dubai. Cuma kan karena pandemi aku nggak bisa jalan-jalan, itu trip dari Alias. Jadi aku jalan-jalannya di Indonesia dulu deh gitu. Nah, ini aku lebih ke bisa fleksibel waktu yang aku rasain gitu loh, dan bisa kontemplasi diri juga gitu loh. Dulu ya kalau orang ngomong gini, ya Pit, background lu kan sales itu gampang banget lo pasti cari nasabah gini-gini. Oh no, aku pengen say congratulations dulu untuk kalian yang berjiwa introvert dan tidak bisa ngomong banyak ya, karena aku struggling loh untuk men-stop diri aku gitu ya untuk ngomong gitu, untuk dengerin orang itu aku belajar di sini gitu loh. Jadi ya itulah berkembang secara pribadi juga gitu kan. Belajar untuk benar-benar mendengarkan dengan baik sebenarnya apa yang mereka butuhkan sih, karena kan ngomong insurance itu kan customize banget ya, bukan semua orang harus sama gitu, enggak gitu. Kita harus tahu benar-benar profilnya dia, apa yang dia butuhin gitu. Jadi belajar berempati lah gitu. Ya, pokoknya ini jalan-jalan tuh bisa sebulan di antah berantah gitu, yang penting masih ada wifi ya teman-teman, itu masih bisa kerja loh sumpah. Dan kita nggak perlu apa namanya, waktu tuh gampang banget, nggak perlu nunggu harus liburan, karena tiket kan mahal kalau liburan ya gitu kan. Jadi ini pokoknya nyarinya gampang, tiket murah, set berangkat gitu. Oke, coba next lagi deh. Ada slide lagi kalau nggak salah. Nah, ini tuh teman hayu gengs aku, Cil. Jadi aku tuh anaknya gampang hayu kan, kemana-mana hayu pokoknya, kalau diajak dulu hayu dulu deh gitu. Soalnya makin hayu tuh makin sip menurut aku ya, ini definisi hakiki aku membuktikan bahwa bisa kerja di mana aja dan kapan aja, di mana aja kamu mau kerja hari ini gitu loh. Jadi ya udah istilahnya apa ya, eating, drinking, talking, money coming. Wah, ini aku happy banget aku punya mereka nih, support system aku banget nih yang ini. Terus nextnya lagi ada satu slide lagi. Nah, ini keluarga baru aku di Gemaripa Indonesia, Bus Gemaripa Indonesia. Ini priceless banget, aku end up di sini ya, udah nggak ngerti lagi, support systemnya gila banget, diajarin cara ngolah energi, diajarin people skill, nggak gampang baperan, terus semua individunya beda-beda. Yang aku miss adalah mereka di sini, kita di sini tuh karena impian kita masing-masing gitu loh, tapi kita jadi satu. Wah, itu komandannya gila banget sih Mbak Ica, pasti ada di sini lah. Prestasi-prestasi udah lah ya, nggak usah aku sebutin, tapi ya aku bersyukur akan pencapaian aku yang mungkin kalau di corporate biasanya yang dapat penghargaan itu adalah si company-nya, ya nggak sih? Oke, hotel lu bagus, apa segala macam gitu loh. Jarang banget ada yang mengapresiasi per individu gitu loh. Ya paling juga sekelebat gitu aja gitu kan. Tapi di sini tuh bener-bener kita ngerasa dimanusiakan lah sebagai manusia. Gitu sih, Wip. Wah, banyak banget. Ada satu lagi sebenarnya aku mau cerita tentang klaim ya, ini yang paling priceless sebenarnya, karena biasanya kita kalau jenguk orang, jenguk temen, jenguk saudara gitu ya, kalau sakit tuh paling cuma nanya apa sih, gimana keadaan, mungkin bawa sajen ya, bawa buah apa-apa gitu kan. Tapi enggak loh, sekarang teman-teman aku tuh udah yang penting lo datang aja. Klaim gue di cover kan gitu kan, kalau lo sakit gue di cover, klaim gue cair kan gitu. Itu happy-nya gila sih, kayak mereka udah Pit, lu pokoknya kesini aja gitu, nggak usah apa-apa gitu ya, yang penting gue nggak bayar apa-apa, karena itu good news yang aku bawa tuh. Padahal bukan uang aku ya, kalau kita ngomongin klaim itu mau charity berapa banyak sih, misalnya lo temen kita ada sakit patungan gitu kan, mau berapa banyak gitu buat keluarganya atau buat apa. Ini aku bisa bilang ini tuh charity yang nggak terbatas, apa ya bahasa ini, mungkin amal jariah gitu kali ya, dan feeling-nya tuh ya itu luar biasa lah. Udah aku Mantap. Oke. Kalau Mbak Ade? Ya, di luar banyak lah ya, kita dapat hal-hal yang positif. Kita tunggu sharing screen-nya juga ya dulu ya. Oke. Nah, ini income saya jalan 3 tahun saya berada di sini, itu sebetulnya udah ngalahin income saya di dunia waktu itu. Nah, sekarang ini malah udah ngelebihin ya di dunia corporate. Ini ngomong cerita. Nah, mungkin teman-teman bisa dapat income ini di luar sana malah jauh lebih besar dari ini, mungkin.
Tapi banyak hal yang tidak saya dapatkan di tempat yang lain. Jadi saya belajar, saya bersyukur banget masuk ke komunitas kita nih di Gemah Ripah Indonesia, Wibi. Aduh, aku belajar banyak banget tentang hidup dan kehidupan gitu di situ. Bus juga banyak mengajarkan banyak hal lah ya dari bisnis ini. Jadi value-value itu yang kalau kita di dunia corporate nggak bisa kita dapatkan. Di luar waktu dengan keluarga. Jadi kalau boleh diteruskan, saya itu hobinya jalan-jalan, Wibi. Traveling tuh kayak emas gitu bagi saya. Foto berikutnya ada nggak ya, Mas? Jadi kalau dulu kantor, itu kan cuti kita dijatah ya, Bi ya. Nggak bisa mau setiap saat jalan-jalan gitu, nggak bisa. Nah, di bisnis ini, kita jalan-jalan bukan sama teman kerja aja, sama tim kita. Ini kan teman kerja ya, partner. Tapi vibe-nya semuanya positif, dan gitu semuanya, kali karena frekuensinya sama. Jadinya tuh benar-benar luar biasa. Jadi jalan-jalan yang sangat menyenangkan, apalagi kita juga pernah waktu itu jalan-jalannya semua boleh bawa keluarga. Aduh, seru banget waktu itu tuh. Wow. Nah, selain itu tadi saya bilang emang sering jalan-jalan. Jadi kita kalau ada jalan-jalan, tadi jalan-jalan sama teman-teman dibayarin lagi sama Allianz ya. Kita nggak perlu keluar duit sama sekali. Enak banget. Nah, di luar itu saya juga pasti perlu tuh jalan-jalan sama keluarga aja, berdua aja atau berempat sama anak-anak. Jadi emang jalan-jalan tuh kayak kebutuhan banget di situ kita bondingnya gitu loh bagi saya, karena anak-anak gak kemana-mana, pasti dia nempel terus sama kita. Nah, jadi ini nggak ada waktunya, anytime kita bisa pergi, mau lama juga bisa seperti itu. Jadi kalau dikumpulin tuh zaman belum pandemi, setahun tuh bisa jalan-jalan sampai hampir 2,5 bulan lah gitu, bulanan. Kalau kantor udah nggak mungkin. Selain itu kita juga punya waktu, kalau misalnya orang tua sakit ya juga ngalamin, kita bisa nemenin. Kalau kerja susah banget. Nah, ini keluarga baru saya. Ini keluarga baru ini hanya sebagian kecil ya. Komandannya itu tuh yang di tengah tuh, yang pasti teman-teman bisa lihat ya, Mbak Ica. Jadi kita di sini kita seperti saudara. Itu yang kita dapetin banget. Yang menguatkan kita, yang menyemangati kita, yang bikin kita selalu jalan. Selain keluarga kita sendiri ya, ini mereka-mereka ini juga. Jadi lihat deh senyum-senyumnya luar biasa ya, happy. Yeay, ini baru Jakarta sebagian. Belum lagi Allianz. Allianz itu selalu meng-appreciate apa yang prestasi yang kita dapat, Bibi. Aku tuh orangnya seneng lah ya kalau dikasih-kasih award seperti ini. Yang kayak gitu. Di kantor mana pernah, Bibi, dapat seperti ini. Wah, kacau pokoknya. Ya itu ya. Jadi benar-benar aku senang banget lah di sini. Award-nya banyak, dibikin award night, hotelnya hotel bintang 5, boleh pakai baju cantik yang kayak gitu. Mungkin nggak penting for some people, tapi aku menikmati itu. Ya, tapi ya gitulah seperti itu. Jadi ada award-nya juga. Udah itu sih. Oke. Di luar hal-hal yang tadi aku bilang ya, kita nggak mendapatkan hal yang tidak kita dapatkan di tempat kerja. Aku susah membuatnya bikinnya dalam kata-kata ya gitu loh. Dan ilmu itu applicable pula di kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah tangga maupun dengan sekitar kita. Luar biasalah komunitas ini. Mantap. Oke, Mbak Ade, terakhir nih, apa pesan Mbak Ade untuk para pendengar dan newcomer hari ini? Oke. Albert Einstein tuh pernah bilang, insanity itu adalah melakukan hal yang sama secara berulang-ulang, lagi, tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Nah, saya nggak tahu teman-teman yang hadir di sini, hadir karena pasti pengen sesuatu kali ya, mencari sesuatu untuk dapat tujuan keuangan yang lebih baik tadi, seperti itu. Teman-teman tahu, kalau teman-teman melakukan itu lagi, dapatnya pasti hanya itu. Kenapa kita nggak lihat peluang bisnis yang ada di depan kita? Tadi kita udah jabarkan dari depan, tanya detailnya ke teman yang mengundang, ambil keputusan. Di bisnis ini banyak sekali keajaiban yang terjadi, Bibi. Aku sendiri merasakan. Selama kita berpikirnya selalu positif, karena di sini emang kita selalu diajarkannya berpikir positif, keep moving, dan bermanfaatlah untuk banyak orang. Bawa kabar gembira ini ke semua orang. Dengan yakin, rajin, dan disiplin. Jadi ambil keputusan teman-teman, karena kita di 5 tahun ke depan, katanya itu adalah
berdasarkan keputusan yang diambil saat ini. Welcome to, belum boleh di welcome ya. Thank you, Intinya Mbak itu Ade. deh, pokoknya aduh kalau nggak ambil keputusan. Kadang-kadang kita suka analisa kebanyakan, udah ambil aja keputusan. Betul, setuju Mulai banget. aja, gitu. Betul. Kalau Pita, apa pesan kamu untuk para pendengar dan newcomer hari ini? Kalau untuk yang belum join ya, aku bilang sih nggak ada yang kebetulan ya kalian ada di sini denger ini semua. Pokoknya ambil keputusan aja, nothing to lose gitu loh, but don't wait to lose until you have nothing. So join sekarang, kalian masih punya banyak pilihan, dan percayalah enak banget karena masih punya pilihan gitu loh. Nggak enak banget kalau kita harus ambil keputusan ketika kita nggak punya pilihan lain. Mau nggak mau kan jadinya terpaksa gitu kan, tapi mumpung masih punya pilihan, join aja menurut aku, karena nothing to lose. Nah untuk BI atau BP yang udah join, udah baru, masih baru, support sistemnya tuh udah disiapin, disuapin, tinggal kalian putusin aja mau mangap dan telan semuanya itu atau enggak. So enjoy and have fun. Thank you, keren banget Pita. Oke, teman-teman, untuk dari 2 narasumber siang hari ini tuh aku dapat banyak banget poin-poinnya ya. Tapi yang mengena banget ya itu adalah kayak ternyata untuk menjalankan bisnis ini kita cuma perlu melakukan 3 hal, yaitu kita buka hati, buka pikiran, dan buka mulut. Karena kalau kita nggak beraktivitas, kita nggak sharing berita baik ini kepada orang lain, ya percuma aja gitu kan. Buat apa kita tahan-tahan sendiri atau kita keep sendiri? Mendingan kita sharing lah sama orang lain. Kemudian kalau kita bicara dengan karir di kantor, oke lah kita bisa dapatkan karir seperti itu, tapi mulai kapan kita akan mulai memikirkan tentang impian-impian kita? Karena kalau kita tidak mulai memikirkan dari sekarang, akhirnya ya nanti kita menyesal kemudian. Dan kalau sekarang ada di kesempatan hari ini, berarti mungkin ini adalah kesempatan atau jawaban dari semua doa yang selama ini sudah teman-teman saat ini hadir itu ucapkan dan panjatkan berkali-kali gitu untuk suatu perubahan. Jadi buat apa tunggu lebih lama lagi. Oke. Kita juga ada sesi BSP Millennials ya buat teman-teman ya, BSP Millennials hari Rabu, BSP Socialpreneurship hari Sabtu pagi, dan BSP Nasional hari Sabtu siang. Info lebih lanjut bisa ditanyakan kepada yang mengundang pada hari ini. Jangan lupa setelah sesi BSP siang ini akan ada kelas Fast Start yang akan dipandu oleh Ibu Niken Larasati. Terima kasih untuk Mbak Ade, Pita atas kesempatan bincang-bincangnya siang ini, dan semua yang hadir meluangkan waktu hari ini untuk menambah wawasan tentang peluang bisnis Boost Alliance agar bisa bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya saya persilakan Ibu Niken Larasati.